Halo teman-teman, kita ketemu lagi masih tentang pembahasan soal persiapan tes TKD BUMN tahun 2024. Kali ini kita akan khusus membahas tentang subtes verbal logical reasoning. Jadi teman-teman nanti prediksi model soalnya akan ada beberapa wacana begitu ya, sifatnya bisa deskriptif, ada cerita, kita menyimpulkan dari cerita itu, kemudian bisa juga dalam bentuk komparatif, kita membandingkan beberapa data. Kemudian juga bisa dalam bentuk kualitatif, teman-teman. Jadi kita menyimpulkan juga ya, menganalisis data dari situ, tapi secara kualitatif maupun bisa juga dalam bentuk kuantitatif ya. Ada angka-angkanya. Cuman untuk tes batch kemarin itu banyak yang deskriptif maupun komparatif gitu teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas bagaimana sih ciri-ciri soal dari logical reasoning ini. Jadi teman, untuk yang pertama kita itu seperti tes literasi gitu ya. Ada kita diberikan bacaan, kemudian kita menyimpulkan apakah yang disampaikan pada soal itu benar atau salah, atau bahkan nggak bisa disimpulkan dari bacaannya begitu ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang sifatnya deskriptif ya. Jadi ini ada cerita, kita kemudian dibuat ada beberapa pernyataan gitu ya. Jadi teman, tipsnya teman-teman kita kembalikan ke yang dulu ya. Jadi untuk video pertama kemarin, kalau informasinya ada dan sesuai itu benar gitu ya. Tapi kalau informasi ada tapi kontradiksi itu salah. Tapi informasi itu nggak ada ataupun nggak lengkap, nggak spesifik, itu tidak dapat disimpulkan, teman-teman. Oke, ini tips secara umum ya. Tips yang kedua, teman, itu baca soal dulu ya. Jadi baca soal, kemudian langsung cari untuk keywordsnya. Oke, yang pertama ya, keluarga Bapak Tanto membeli 6 tiket pesawat untuk mudik. Ini kata kuncinya teman ya, 6 tiket pesawat untuk mudik dari Jakarta ke Palembang. Nah ini, jadi dua kata kunci ini teman langsung cari secara cepat gitu ya. Bahasanya itu scanning ya, scanning kata kunci. Apakah ada 6 tiket pesawat untuk mudik ini ya? Oke, kita baca teman. Keluarga Bapak Tanto berencana untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Oke, mudik ada ya. Tapi di sini teman secara cepat itu nggak muncul adanya pesawat gitu ya. Oke, kalimat kedua, dikarenakan sudah 2 tahun mereka tidak mudik. Mereka mudik ke kota Palembang ya. Oke lah ya, berarti sepertinya kata kunci ini sudah ada ke Palembang. Tapi apakah benar dari Jakarta? Ternyata benar ya. Ternyata ada di kalimat yang terakhir meskipun kita di sini menyimpulkan ya. Nah, jadi keluarga Bapak Tanto terdiri dari 6 orang ya. Nah, ada kata kunci 6 orang. Bapak Tanto dan istrinya, Ibu Aminah, dan 4 anaknya. Kota Palembang merupakan kota kelahiran Bapak Tanto, sementara Ibu Aminah itu dari Surabaya. Nah, setiap kali mereka pulang dari Palembang, mereka pasti bawa pempek untuk dikonsumsi sendiri ataupun dibagikan ke orang-orang terdekat di Jakarta, tempat Bapak Tanto tinggal. Oke ya. Jadi mudiknya benar, sudah benar dari Jakarta ke Palembang. Benar ya, jadi dari Jakarta ke Palembang karena Bapak Tanto tinggal di Jakarta dan kampung halamannya ke Palembang. Kebetulan tahun ini mereka mudik ke Palembang. Tapi teman di sini kan nggak ada informasi tentang tiket pesawat, ada 6 ya. Di sini hanya muncul keluarga Bapak Tanto ada 6 ya, ada 6 orang. Tapi dia tidak muncul pernyataan tentang tiket pesawat. Maka teman-teman ini kita nggak bisa menyimpulkan apakah keluarga Bapak Tanto itu benar-benar beli pesawat ataukah mereka hanya pakai mobil sendiri gitu kan atau bahkan pakai bis. Nah kita kan juga nggak tahu ya, maka teman soal ini tidak dapat disimpulkan karena apa teman, karena informasinya itu tidak terdapat pada teks tentang tiket pesawat ya, atau secara detail lagi soal ini ya tidak spesifik dan tidak lengkap ya, kurang lengkap meskipun sudah ada kata kunci 6 orang dan mudik dari Jakarta ke Palembang. Tapi ini tidak lengkap. Maka teman, kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, bisa dipahami teman ya. Soal nomor 1. Kemudian kita bisa next ke nomor 2. Kata kuncinya kampung halaman Ibu Aminah berada di kota Palembang. Oke, langsung teman scanning baca cepat gitu. Ibu Aminah dan kota Palembang ya. Oke, ternyata tadi sudah kita dapat baca dan ternyata muncul di sebelah sini. Nah, begini tuh ya. Nah, kalimat di sini. Kota Palembang merupakan kota kelahiran Bapak Tanto ya. Jadi bukan Ibu Aminah. Ibu Aminah itu kampung halamannya ada di kota Surabaya. Jadi teman, informasi ini ada ya, ada tapi kontradiksi ya. Artinya eh,
berbalik gitu teman, atau nggak sesuai ya. Ada informasi ada tapi nggak sesuai. Harusnya Ibu Aminah ini kampung halamannya berada di kota Surabaya di sini. Oke, jadi teman, kalau informasi ada tapi kontradiksi dengan teks, maka ini adalah simpulan adalah salah. Jadi begitu teman ya, tips secara umum untuk pengerjaan deskriptif. Oke, bisa dipahami teman ya. Silakan bisa banyak latihan soal. Nanti video ini bisa untuk latihan soal. Di pause dulu, dikerjakan, kemudian nanti dicocokkan dengan pembahasan. Nah, teman, nanti kalau ingin membahas lebih banyak lagi tentang tipe-tipe soal untuk SKD ya, apa ya, TKD ya, teman bisa langsung join untuk kelas online dimulai hari ini ya. Jadi teman masih bisa daftar sampai nanti malam, bahkan nanti bisa diperpanjang. Tenang aja karena masih ada rekaman videonya ya, jadi nggak usah khawatir ketinggalan materi karena ada rekaman videonya. Nanti kita 6 sesi pertemuan, kita efektifkan sebelum tes tanggal 27 begitu. Nanti lengkap ada materi TKD, akhlak dan TWK. Kemudian nanti teman juga dapat bonus soal asli tahun lalu ya, batch tahun lalu. Jadi teman nanti jangan lupa masukkan kode promo ber-ASN ya. Kalau mau beli atau join kelas ini nanti akan dapat promo 91.500 ya. 6 kali pertemuan ini saya kira sudah cukup efektif untuk persiapan TKD. Nanti kita bahas secara detail tentang soal-soal TKD begitu ya. Ada sesi diskusi, tanya jawab dan nanti pembahasan soal ya. Oke, teman, nanti kita mulai malam ya, jadi setengah 8 sampai jam 9. Jadi jangan khawatir yang nggak bisa join sore, malam bisa join sambil istirahat gitu teman ya, sambil ya latihan soal sedikit gitu ya. Itu ya, kita langsung lanjutkan soal nomor 3. Jadi teman, ini soal modelnya adalah kualitatif ya. Kalau tadi deskriptif, sekarang ini kualitatif ya. Ada data yang harus kita urutkan ya, ada data yang harus kita kerjakan dulu. Beda dengan deskriptif ya. Kita langsung menyimpulkan secara dari teks tekstual gitu. Kalau ini kita perlu mengerjakan sedikit logika sedikit gitu ya. Jadi teman, untuk tipsnya kalau ada soal bercerita tentang ada persyaratan ini ada 5 syarat, ada 6 syarat, teman kerjakan dulu dari syarat yang bersifat mutlak gitu ya. Nah, artinya contohnya ya, si A duduk di kursi nomor 3. Nah, ya. Si B eh, pasien nomor 5. Nah, itu adalah sifat yang mutlak begitu. Jadi teman kerjakan itu dulu. Sehingga nanti tinggal mengikuti syarat-syarat yang bersifat apa namanya itu ya? Opsional ya. Jadi bisa diletakkan di beberapa opsi begitu. Kan ya, ini ceritanya pada hari Rabu, seorang psikiater punya jadwal konsultasi dengan 7 pasien ya, dari 7 pasien pergi RSTUV. Masing-masing pasien memiliki satu jadwal konsultasi ya. Jadwal konsultasi urutan 1 sampai 7 harus memenuhi kondisi berikut. Nah, teman langsung cari dulu yang sifatnya mutlak ya. Maksudnya apa? Oke, he punya jadwal konsultasi sebelum W. Nah, ini bukan syarat mutlak, teman, karena ya kita nggak tahu di urutan berapa si he dan W ini ya. Kan bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6, 7 misal. Jadi 1 dan 2 bukan syarat mutlak, teman-teman ya. Nah, kemudian yang mana yang mutlak? Wah ini teman ya. Jadi yang nomor 5 ini kita kerjakan dulu nomor 5 ini ya. Nah, W mempunyai jadwal konsultasi urutan kedua dan urutan kelima. Jadi teman kita bisa buat begini ya. Kita buat opsi begini. 4, 5, 6, 7 ya. Jadi W ini jelas mutlak ya. Jadi konsultasi urutan kedua. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Si W itu pasti nomor 2 ya. Nah, kemudian si P pasti urutan kelima. Nah, ini artinya syarat mutlak ini harus kita kerjakan terlebih dahulu teman ya. Oke. Nah, teman, setelah mengerjakan syarat yang kelima, kita mencari syarat yang berkaitan dengan unsur-unsur pada syarat kelima. Ya. Maksudnya apa, teman? Kita kan ada punya W ya dan punya P. Maka teman langsung cari di dalam syarat yang lain yang mengandung W atau P. Oke ya, berarti kita ketemu si nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke, kita cek nomor 1 dulu. Hi mempunyai jadwal konsultasi sebelum W. Nah, berarti kan jelas ya Hi ada di sini ya. Dan nggak mungkin di 3, 4, 6, 7. Karena kalau 3, 4, 6, 7 narasinya berarti Hi punya jadwal konsultasi setelah W. Nah, karena ini sebelum W jelas Hi di nomor 1. Maka ini teman sudah kita kerjakan ya. Kemudian teman, ini ada U mempunyai jadwal konsultasi sebelum P. Nah, berarti kan bisa jadi U ini kalau nggak di nomor 3 atau 4. Ya. Masalahnya di nomor
3 ini sudah dimiliki oleh R atau T. Berarti P itu pasti di nomor 4 ya kan. Karena U ya, nomor 4. Karena nggak mungkin U ini di posisi ketiga. Posisi ketiga menjadi hak milik dari R atau T gitu ya. Nah, bisa dipahami teman ya, U mempunyai jadwal konsultasi sebelum P. Tidak clear ini. Sehingga teman, eh kita kerjakan tinggal dua ini ya. Nah, karena dua ini berkaitan. Karena R atau T bisa di 3, kita cek dulu yang keempat ya. S mempunyai jadwal konsultasi tepat sesudah R. Nah, itu menjadi sesudah R ya. Kalau misal R kita taruh di sini ya, maka S ini harusnya di nomor 4 begini ya. Nah, karena 4 sudah ditempati oleh U, maka jadi tidak mungkin R di posisi ketiga. Nah, pasti posisi ketiga ditempati oleh T ya. Nah, karena R ini terbentur syarat ada S ya. Nah, ini syarat yang keempat. S mempunyai jadwal konsultasi tepat sesudah R. Nah, sudah R. Berarti S ini kan kalau nggak di 6 atau 7 ya. Nah, jelas karena S punya jadwal konsultasi sesudah R, R jelas di sini, kemudian S di sini. Nah, sudah memenuhi syarat kan? S punya jadwal konsultasi tepat sudah R. Nah, berarti T jelas ada di nomor 3. Begini, teman ya. Maka tinggal kita cek nih, R mempunyai jadwal konsultasi urutan ke-6. Apakah benar ke-6, teman? Nah, benar ya. Di ke-6 ini adalah miliknya si R. Berarti simpulan adalah benar. Jadi begitu, teman ya, untuk pengerjaan soal model kualitatif ya. Kita menyimpulkan dulu dari data-data yang ada ya. Oke, teman bisa dipahami nomor 3 ya. Kita next nomor 4. Di sini ada sekelompok mahasiswa melakukan presentasi di kelas ya. Posisi duduk mereka sejajar 6 orang. Oke ya, kita buat aja sejajar gitu. Sama kayak tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Jadi si Reza ingin berada di sebelah Ijal. Ya, kayak si Reza di sebelah Ijal ya. Tapi keduanya tidak ingin bersebelahan dengan Dika. Oke, ini syaratnya masih opsional. Kita cari yang syarat mutlak ya. Dika ingin berada di kursi ujung. Nah, ini adalah syarat mutlak teman-teman ini. Di ujung ya. Jadi ujungnya ya bisa ujung kiri, ujung kanan ya. Kita buat aja Dika di sini teman ya. Ujung paling kiri ya. Nah, kan sama aja ya kiri kanan ya. Ira ingin duduk di antara Omas dan Sani. Oke teman ya. Kita cari dulu yang berkaitan dengan Dika ya. Dika ini berkaitan dengan syarat yang pertama ya teman ya. Reza ingin berada di sebelah Ijal. Tetapi keduanya tidak ingin bersebelahan dengan Dika. Oke, jadi posisinya si Rijal, Ijal dan Reza nggak mungkin di nomor. Oke, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi nggak mungkin Ijal dan Reza itu letaknya di 2 atau 3 ya, karena akan bersebelahan dengan Dika. Mereka nggak mau ya. Oke, berarti teman-teman posisinya Ijal dan Reza kan kalau nggak di ya 3, 4, 5, 6 ya posisinya. Tapi kita harus mengetahui di ini ya Ira ingin duduk di antara Omas dan Sani. Berarti kita butuh tiga kursi yang harus berdekatan ya untuk posisinya Ira, Omas dan Sani. Maka ini kemungkinannya hanya di 2, 3, 4 teman-teman ya. Kalau di 3, 4, 5 maka Ijal dan Reza nggak akan bisa duduk bersebelahan. Berarti posisinya Ira, Omas dan Sani pasti 2, 3, dan 4 ya. Nah, berarti karena Ira ingin posisinya duduk di antara Omas dan Sani ya. Nah, ini Omas dan Sani. Omas dan Sani ini bisa ditukar teman ya. Nah, bisa ditukar terserah yang mana ya. Jadi bisa ditukar. Berarti kemungkinan Reza dan Ijal berarti di posisi 5 dan 6 ya. Jadi ini juga bisa ditukar si Reza dan Ijal karena di soal nggak ada keterangan pasti ya Reza di 5 atau Ijal dan 6. Nah, jadi Omas dan Sani bisa ditukar, Reza dan Ijal bisa ditukar. Nah, kemudian teman, kesimpulannya apa ini? Dika berjarak 2 kursi dari Omas. Nah, teman, ini ya, ini penting nih. Jadi Omas ini posisinya kan bisa di nomor 2 ya. Omas ini bisa di nomor 2 atau nomor 4 ya, karena dia bisa tukar tempat dengan si Sani gitu kan. Nah, benarkah Dika berjarak 2 kursi dari Omas? Benar kalau si Omas di posisi 4 ya, akan berjarak 2 kursi nih. Nah, tapi kalau misal Omas di posisi 2 kan nggak berjarak 2 kursi gitu kan. Nah, berarti ini soal ini tidak dapat disimpulkan teman ya, karena kesimpulannya nggak spesifik, tidak pasti begitu ya. Nah, ini dimaksud dengan tips yang awal tadi tuh ya. Kalau soal itu masih bersifat opsional ya,
nggak pasti, nggak spesifik, maka jawab aja tidak dapat disimpulkan. Kecuali ini jelas, oh Mas duduk di nomor 4. Nah, ini akan soalnya akan benar karena Dika dengan Omas akan berjarak dua kursi. Kursinya si Sani dan kursinya si Ira. Ya. Kalau Sani duduk di kursi 2, berarti jelas Omas akan duduk di kursi nomor 4. Di tengahnya ada Ira begitu. Jadi teman, karena di sini di narasi soal nggak ada kepastian ya bahwa si Omas ini duduk di nomor 4, karena bisa juga di nomor 2, maka soal ini tidak dapat disimpulkan ya, karena masih bersifat probabilitas begitu ya. Oke, bisa dimain teman ya untuk mengerjakan soal model begini. Nomor 5 teman sekarang. Nah, ini sifatnya komparatif teman ya, ada perbandingan di sini. Jadi ada 4 saudara yang punya tabungan di sini. Ini tabungan hasil ya, hasil lebaran ya teman. dari dari bertamu ini. Ini teman, mereka punya tabungan berbeda-beda ya. Jadi teman, kalau soal ada komparatif bisa dibuat seperti apa ya, grafik diagram gitu ya. Nah, ini semakin tinggi ini, terus semakin besar itu bisa ya. Nah, ke atas semakin besar. Oke, tabungan Riyandi lebih banyak dari tabungan Nesya dan Satya ya. Jadi teman, kita cek dulu. Jadi si Riyandi ini ya, jadi punya tabungan yang lebih banyak ya, maka kita taruh Riyandi di atasnya si Nesya dan Satya ya. Nah, kemudian ini saling berkaitan dengan syarat selanjutnya, tabungan Nesya lebih banyak daripada tabungan Satya. Berarti jelas ini ada Nesya ya, dan ini ada Satya begini. Oke ya, tadi sudah clear. Syarat satu satu sudah selesai ya, ini selesai, dua juga selesai. Oke, tabungan Desi lebih banyak daripada jumlah tabungan Nesya, Satya dan Randy ya. Jadi jelas si Desi ini jumlahnya, kalau ini di totalnya dari Riyandi, Nesya dan Satya, berarti ini jelas si Desi akan berada di atas sendiri ya. Nah, karena Desi ini gabungan dari Riyandi, Nesya dan Satya. Oke, bisa demikian teman ya untuk apa ini ya, tingkatan tabungan dari kecil ke besar ini kita buat paling kecil ya, paling sedikit, paling banyak untuk besar ini ya. Jadi teman, kesimpulannya Nisa mempunyai tabungan paling sedikit, paling sedikit ya. Informasi ada teman di sini ya. Yang paling sedikit bukan si Nesia tapi si Satya paling sedikit ya. Nah, ini paling sedikit. Jadi informasi ada tapi nggak bener ya, kontradiksi ya. Maka ini sebenarnya adalah salah. Ya, jadi begitu teman ya untuk soal model komparatif bisa dibandingkan gitu. Baik, itu teman ya, ini 5 soal yang macam-macam ya. Bisa ada tadi, ada tekstual, deskriptif, bisa kualitatif, kemudian ini komparatif. Dan nanti supaya lebih familiar dengan model-model soal verbal, logical reasoning, kan akan ada bermacam model soal yang bisa muncul ya. Oke teman, kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Yang berniat join untuk kelas online bisa langsung klik link di deskripsi, kemudian bisa masukkan kode promo ber-ASN kalau ingin dapatkan diskon banyak ya untuk kelas online. Oke, kita ketemu lagi next video untuk pembahasan soal yang lain.